Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Sadaqah bercerita, saya melihat 3 kuburan di sebuah anak bukit di sebelah negeri Atabulus. Pada salah satu kuburan itu, terdapat tulisan yang berbunyi, bagaimana hidup ini bisa menyenangkan bagi orang yang tahu bahwa Tuhan pasti akan memintainya pertanggungjawaban. Lalu, Tuhan akan menghukum atas kezaliman yang dia lakukan dan memberi ganjaran atas kebaikan yang pernah dia kerjakan. Pada kuburan yang kedua, terdapat tulisan yang berbunyi, bagaimana hidup ini bisa menyenangkan bagi orang yang yakin bahwa kematian pasti akan mendatanginya secara tiba-tiba. Lalu, kematian merampas kekuasaannya yang besar lagi kuat dan menempatkannya di rumah yang pasti akan ditempatinya. Sedangkan pada kuburan ketiga, terdapat tulisan yang berbunyi, bagaimana hidup ini menyenangkan bagi orang yang berujung pada kuburan, tempat tinggalnya yang akan lapuk oleh tanah, melenyapkan keelokan wajah yang selama ini dipelihara, menghancurkan jasad dan seluruh persendian tulangnya. Ketiga kuburan tersebut berjajar secara sejajar dan diberi gundukan dengan ukuran yang sama. Ketika singgah di daerah dekat ketiga kuburan tersebut, saya menemui seorang kakek dan berkata kepadanya, saya melihat sesuatu yang unik dan menarik di daerah kalian ini. Lantas si kakek menjawab, memang apa yang telah engkau lihat? Saya pun menceritakan tentang 3 kuburan yang saya lihat tersebut kepadanya. Kemudian si kakek berkata, cerita penghuni ketiga kuburan itu jauh lebih menarik dari apa yang engkau lihat di kuburan mereka. Saya pun berkata kepada si kakek, maukah engkau menceritakannya kepada saya? Lantas, si kakek mulai bercerita. Mereka itu adalah 3 bersaudara. Di antara mereka ada yang menjadi seorang amir yang ditunjuk oleh sultan untuk memimpin beberapa kota dan menjadi panglima. Ada yang menjadi seorang saudagar kaya, disegani dan berpengaruh, dan ada yang memilih jalan hidup sebagai seorang yang zuhud dan menyendiri untuk fokus beribadah. Pada suatu hari, saudara mereka yang memilih jalan hidup sebagai seorang zahid sedang sakarat untuk menjemput ajal. Lalu, 2 saudaranya yang lain berkumpul menungguinya. Saudaranya yang menjadi orang dekat sultan ditunjuk oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai gubernur negeri kami ini. Dia adalah seorang pejabat yang zalim, tiran, dan sewenang-wenang. Pada saat menunggui saudaranya yang sedang sakratul maut, mereka berdua berkata kepadanya, saudaraku, buatlah wasiat. Lantas, ia pun menjawab, tidak, demi Allah sungguh saya tidak punya harta, tidak punya kekayaan yang akan saya tinggalkan, dan tidak pula ada satu orang pun yang punya hutang kepada saya hingga saya harus membuat wasiat. Lantas, saudara yang keduanya berkata, saudaraku, katakanlah apapun yang engkau inginkan, saya punya banyak harta. Silahkan wasiat apapun dan berapapun dari harta itu. Silahkan gunakan untuk apapun dan berapapun dari harta itu. Sampaikanlah apa permintaanmu yang nanti harus saya laksanakan. Namun, dia hanya diam saja. Lalu, saudaranya yang menjadi saudagar kaya berkata kepadanya, saudaraku, engkau tahu penghasilan saya dan melimpahnya harta kekayaan saya. Barangkali engkau punya suatu keinginan untuk berbuat kebaikan yang belum bisa dilaksana karena terkendala oleh biaya. Katakanlah apapun yang engkau inginkan, biar nanti saya akan meluluskannya dengan menggunakan harta saya. Lantas, dia berkata kepada kedua saudaranya itu, saya tidak butuh harta kalian berdua, akan tetapi saya ingin menyampaikan sebuah permintaan kepada kalian berdua dan saya ingin kalian berdua melaksanakannya. Lantas kedua mereka itu menjawab, silahkan, sampaikanlah permintaan itu. Lalu dia berkata, nanti
Setelah saya meninggal dunia, tolong mandikan dan kafani saya, lalu kuburkan saya di atas sebuah anak bukit dan tuliskan di makamku kalimat berikut. Bagaimana hidup ini bisa menyenangkan bagi orang yang tahu bahwa Tuhan pasti akan memintainya pertanggungjawaban. Lalu, Tuhan akan menghukum atas kezaliman yang dia lakukan dan memberi ganjaran atas kebaikan yang pernah dia kerjakan. Setelah kalian menulis itu, kunjungilah makam saya setiap hari sekali. Semoga nantinya engkau berdua bisa memetik pelajaran. Singkat cerita, akhirnya dia meninggal dunia dan kedua saudaranya itu pun melaksanakan permintaan tersebut. Saudaranya yang menjadi gubernur menziarahi makamnya dengan naik kuda bersama sejumlah prajurit. Ketika sampai di makam, dia turun lalu membaca tulisan tersebut dan menangis. Pada hari ketiga, dia melakukan hal yang sama seperti biasanya, yaitu menziarahi makam saudaranya itu, membaca tulisan yang ada dan menangis. Pada saat hendak meninggalkan makam, tiba-tiba dia mendengar suara berdebuk dari dalam kuburan hingga membuatnya kaget dan hampir copot jantungnya. Dia pun pulang dalam keadaan ketakutan dan tercekam. Pada malam harinya, dia bermimpi bertemu saudaranya itu. Lantas, dia bertanya kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, apa yang tadi siang saya dengar dari kuburanmu?" Saudaranya itu menjelaskan, "Itu adalah suara alat pemukul. Dikatakan kepada saya, kamu melihat orang yang dizalimi, tapi engkau tidak menolongnya." Pada pagi harinya, dia bangun dalam keadaan bersedih. Kemudian, dia memanggil saudaranya yang menjadi saudagar kaya dan orang-orang dekatnya. Lalu, dia pun berkata kepada mereka, "Saya merasa bahwa kalimat yang diminta oleh saudaraku agar ditulis di makamnya itu tidak lain sebenarnya dia tujukan buat saya. Untuk itu, saya persaksikan kepada kalian semua bahwa mulai saat ini saya memutuskan untuk tidak akan tinggal di tengah-tengah kalian lagi." Sejak saat itu, dia mulai memfokuskan diri untuk beribadah dan melepaskan semua jabatannya. Untuk itu, dia menulis surat laporan tentang hal itu kepada Khalifah Abdul Malik. Lalu, Khalifah pun memenuhi permintaan pengunduran dirinya itu. Sejak saat itu, dia mengasingkan diri dan hidup di pegunungan dari padang Sahara hingga ajal menjemputnya. Pada saat sekarang, dia berada bersama seorang penggembala di pegunungan tersebut. Lalu, si penggembala itu menyampaikan berita tersebut kepada saudaranya. Mendapat berita itu, saudaranya itu lantas bergegas datang menjenguknya. Saudaranya pun berkata, "Wahai saudaraku, buatlah wasiat." Lalu ia pun menjawab, "Apa yang akan saya wasiatkan? Saya tidak punya harta apapun yang perlu saya wasiatkan. Akan tetapi, saya ingin menyampaikan sebuah permintaan kepadamu. Jika nanti saya meninggal dunia, tolong kuburkan saya di samping makam saudara kita dan tuliskan di kuburanku, yaitu kalimat berikut. Bagaimana hidup ini bisa menyenangkan bagi orang yang yakin bahwa kematian pasti akan mendatanginya secara tiba-tiba. Lalu, kematian merampas kekuasaannya yang besar, lagi kuat, dan menempatkannya di rumah yang pasti akan ditempatinya. Kemudian, ziarahi makam saya selama 3 hari dan doakanlah saya dengan harapan semoga Allah merahmati saya." Akhirnya, dia pun meninggal dunia dan saudaranya pun melaksanakan permintaan tersebut. Selama 3 hari, dia menziarahi makam saudaranya itu, mendoakannya dan menangis di atas pusarannya. Pada kunjungan ziarah di hari ketiga, di saat hendak beranjak pergi, tiba-tiba dia mendengar suara berdebuk dari dalam kubur saudaranya itu hingga membuatnya sangat kaget dan hampir kehilangan kesadarannya. Lalu, dia pun kembali pulang dalam keadaan gemetar. Pada malam harinya, dia bermimpi bertemu dengan saudaranya itu. Ketika melihat saudaranya datang, dia langsung meloncat mendekatinya dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, engkau datang berkunjung." Lantas ia pun menjawab,
Bagaimana mungkin saudaraku? Perjalanan sudah jauh, sehingga sudah tidak ada lagi kunjungan dan kami sudah tinggal di alam kami." Dia pun bertanya, "Saudaraku, bagaimana keadaanmu?" Ia pun menjawab, "Baik." Betapa pertaubatan itu mengumpulkan semua kebaikan. Lalu ia pun bertanya, "Bagaimana keadaan saudara kita?" Ia pun menjawab, "Saudara kita itu berada bersama para imam dari kalangan orang-orang yang sangat berbakti." Ia pun bertanya, "Ada pesan untuk kami?" Lalu saudaranya itu berkata, "Barang siapa mempersembahkan sesuatu dari dunia, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Untuk itu, manfaatkan saat memiliki sebelum tak memiliki. Manfaatkan dengan baik saat punya sebelum jatuh miskin." Sejak saat itu, dia memutuskan untuk meninggalkan gemerlapnya dunia, membagi-bagikan semua harta kekayaannya, dan memilih hidup yang fokus pada ketaatan kepada Allah. Dia memiliki seorang anak yang mulai tumbuh besar menjadi sosok pemuda yang gagah dan elok. Si anak terjun ke dunia bisnis perdagangan, mengikuti jejak ayahnya dulu dan cukup berhasil. Kemudian, tibalah saatnya sang ayah harus meninggal dunia ini. Pada saat sang ayah menjelang ajal, si anak menungguinya dan berkata, "Apakah ayah tidak berwasiat?" Ia pun menjawab, "Wahai putraku, demi Allah, sungguh ayah tidak punya harta apa-apa yang mesti ayah wasiatkan. Akan tetapi, ayah punya satu permintaan kepadamu. Jika nanti ayah meninggal dunia, tolong makamkan saya di samping makam paman-pamanmu itu dan tuliskan di pusara ayah kalimat berikut: Bagaimana hidup ini menyenangkan bagi orang yang berujung pada kuburan tempat tinggalnya yang akan lapuk oleh tanah, melenyapkan keelokan wajah yang selama ini dipelihara, menghancurkan jasad dan seluruh persendian tulangnya. Setelah itu, tolong ziarahi makam ayah selama 3 hari berturut-turut dan doakanlah ayah." Akhirnya, sang ayah meninggal dunia dan si anak pun melaksanakan permintaan tersebut. Pada hari ketiga kunjungan ziarah, dia mendengar suara dari dalam kubur yang membuat dirinya merinding, gemetar, dan pucat pasi. Lalu, dia pulang ke rumah dalam keadaan demam. Kemudian, pada malam harinya, dia bermimpi didatangi ayahnya dan berkata kepadanya, "Wahai putraku, sebentar lagi engkau akan berada bersama kami. Semuanya berakhir dan kematian lebih dekat dari itu. Maka, bersiap-siaplah untuk menempuh perjalananmu. Persiapkan dirimu untuk pergi. Pindahkanlah perlengkapanmu dari rumah yang akan engkau tinggalkan ke rumah yang akan engkau diami untuk seterusnya. Janganlah engkau terperdaya oleh panjangnya angan-angan seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang berbuat kebatilan sebelumnya. Akibatnya, mereka terledor terhadap perkara akhirat mereka, sehingga mereka merasakan penyesalan yang teramat sangat di kala mati, menyesalinya dan meratapi umur yang selama ini mereka sia-siakan. Sementara itu, penyesalan tidak ada gunanya lagi bagi mereka di saat mati. Ratapan penyesalan atau keteledoran juga tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari malapetaka pada hari kiamat. Untuk itu, wahai putraku, maka bergegaslah, dan bergegaslah." Abdullah bin Sadaqah bin Mirdas mengatakan, ayahnya menyebutkan bahwa sang kakek yang menceritakan kisah ini kepadanya melanjutkan ceritanya. Pada pagi harinya, saya menemui pemuda tersebut. Lalu dia menceritakan mimpinya tersebut kepada kami dan berkata, "Saya melihat bahwa yang terjadi adalah memang seperti yang dikatakan oleh ayah saya tersebut. Saya melihat bayangan kematian memang telah menaungi saya." Lalu, dia pun membagi-bagikan harta kekayaannya, bersedekah, melunasi seluruh hutang-hutangnya, meminta maaf dan kerelaan semua pihak yang pernah berurusan dengan dirinya, mengucapkan salam kepada mereka, menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada mereka. Begitu pula sebaliknya, mereka mengucapkan ucapan selamat tinggal kepadanya, seperti layaknya seseorang yang telah diberi peringatan terhadap sesuatu, sehingga dia pun mengantisipasinya. Dia berkata, "Ayahku mengatakan kepada saya, maka bergegaslah, dan bergegaslah sebanyak 3 kali.
Saya pikir pengulangan sebanyak 3 kali tersebut menunjukkan pertanda waktu kematian saya. Mungkin bisa 3 jam, tapi 3 jam sudah berlalu dan saya masih hidup. Mungkin bisa 3 hari, atau mungkinkah bisa 3 bulan, tapi saya pikir itu terlalu lama. Dia terus memberi, membagi, dan bersedekah selama 3 hari. Pada hari ketiga, terhitung dari malam di mana dia bermimpi itu, dia memanggil istri dan anaknya, lalu mengucapkan selamat tinggal dan mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian, dia menghadap ke kiblat, lantas mengambil nafas panjang, memejamkan matanya, dan mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian, akhirnya dia meninggal dunia. Selama beberapa waktu, banyak masyarakat dari berbagai negeri datang berziarah ke makamnya dan mengucapkan salam kepadanya. Wallahu a'lam bissawab.